Halo teman-teman, kali ini saya mau sharing mengenai tinnitus. Tinnitus adalah suatu gejala atau mungkin bisa disebut penyakit juga ketika kita atau telinga kita itu mendengung. Jadi seolah-olah di telinga itu ada yang menghalangi dan terdengar suara-suara yang tidak semestinya, kayak suara mendesis atau suara mendenging. Ibaratnya seperti inilah kalau misalkan bagi teman-teman yang tidak menderita penyakit tinnitus ini atau gejala tinnitus ini, ketika kita misalkan turun dari kendaraan bus, kendaraan jarak jauh, terus kita turun dari bus, biasanya telinga kita itu ada sedikit gangguan, seperti kalau bahasa Sunda itu mepeng. Jadi mepeng itu kayak nggak lancar, kayak ada yang menghalangi si telinga itu untuk uh, keluar masuknya suara, sumber suara. Jadi kayak tertutup gitu ya, kayak kotor, padahal nggak kotor. Tambah lagi misalkan ada suara-suara yang kadang lebih kenceng dari suara yang ada di luaran kita, suara mendenging, mendesis, dan lain sebagainya. Pokoknya ada suara-suara yang tidak semestinya gitu ya. Yaitu namanya tinnitus. Sederhananya seperti itu. Jadi ini adalah uh, yang sekarang sedang saya alami, dan saya mau sharing sedikit tentang apa yang saya lakukan untuk menangani tinnitus ini sehari-hari, karena emang siapa yang tidak terganggu seandainya tiap beraktivitas atau tiap hari itu kita seolah mendengar suara-suara yang tidak kita inginkan, kayak suara genset atau apa gitu ya. Kalau misalkan kita pengen tenang tetapi ternyata ada suara-suara yang terdengar dan cukup mengganggu, kencang lagi, itu tinnitus. Jadi sebelum kita menceritakan bagaimana saya menanganinya, ada baiknya saya ceritakan dulu kronologi cerita bagaimana saya awal-awal menderita tinnitus itu. Pertama kali yang dirasakan oleh orang yang menderita tinnitus tentu saja tidak menyadari bahwa itu adalah sejenis gejala yang mungkin akan terus-terusan kerasa gitu ya. Pikiran orang yang pertama kali merasakan mungkin berpikir ini adalah ada kotoran di telinganya dan bisa disembuhkan dengan cara membersihkan kotoran, baik itu dengan membersihkannya sendiri ataupun dengan melalui dokter THT, biasanya gitu. Jadi pedenya pertama itu. Nah, kalau saya kasusnya seperti ini, jadi waktu itu saya juga berpikir seperti itu, mungkin ini ada kotoran yang istilahnya seandainya cukup dengan dibersihkan aja si gejala ini akan hilang. Jadi gejala yang saya rasakan itu, rasa si telinga itu nggak normal dan suara di luar itu nggak cukup terdengar lancar gitu ya, kayak ada yang menghalangi aja si telinganya, kayak kotor aja gitu. Ditambah sedikit emang ada suara-suara yang kayak mendengung gitu ya, suara apa ya, speaker yang mendengung aja. Nah terus saya kemudian konsultasi ke dokter THT, dokter THT, dan ternyata cukup mengagetkan, kata dokter THT itu setelah diperiksa bahwa telinga saya saat itu sebenarnya bersih, ada kotoran. Dan lalu dokter itu ngajak ngobrol bahwa ini mungkin bisa disebabkan oleh sarafnya yang kena, dan itu yang dinamakan tinnitus. Nah saat itu saya agak kaget juga, saya nggak tahu tinnitus itu seperti apa. Lalu diterangkan oleh dokter bahwa ini adalah gangguan saraf telinga ya, mungkin bisa disebutkan seperti itu, yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Yang antaranya misalkan benturan, ada benturan di telinga, benturan keras, ataupun misalkan karena obat-obatan dan lain sebagainya. Dan saya begitu mendengar itu, saya coba tracking ke belakang, mengingat-ingat apa nih yang mungkin pernah saya lakukan yang bisa menyebabkan uh, gejala penyakit ini. Dan terlepas dari apa gejala apa si penyebab awalnya, saya sebenarnya dari awal nggak percaya juga. Saya pikir pada saat itu kan si dokternya itu cuma meriksa dari luar aja, nggak meriksa sampai kamu membersihkan dalamnya. Kayak gimana perasaan saya saat itu gitu ya.
oh ini cuma diperiksa, cuma dilihat-lihat, cuma disorot-sorot pakai lampu senter, dikorek-korek dikit, dan bilang bahwa ini bersih, nggak ada apa-apa katanya. Lalu dokter utamanya bilang bahwa ini adalah penyakit tinnitus. Saya nggak terima juga sebenarnya pada saat itu, kok nggak diperiksa, karena saya yakin bahwa ini adalah disebabkan oleh ada kotoran di telinga. Sehingga kemudian saya searching di Google bahwa katanya bisa apa sih membersihkan telinga itu bisa dilakukan mandiri. Sebenarnya ini jangan dituruti juga oleh teman-teman, karena kemudian saya baru tahu bahwa kalau misalkan kita melakukan membersihkan telinga dengan obat tetes, jadi yang mandiri itu bisa dilakukan membersihkan telinga itu dengan obat tetes telinga, dan ternyata itu bisa menyebabkan infeksi sebenarnya kalau misalkan kita tidak salah salah menggunakannya atau salah melakukan pembersihan. Dan saya meneteskan obat telinga itu ke telinga, dan nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan saya kemudian penasaran juga apa sih penyebabnya, efek dari membersihkan telinga ini kalau misalkan kita didiagnosa sebagai tinnitus gitu ya, ada gejala tinnitus di telinga kita. Ternyata kalau nggak salah itu akan menyebabkan uh, infeksi. Jadi saya harus hati-hati, jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau misalkan didiagnosa oleh dokter itu uh, mengidap tinnitus. Harus hati-hati, jangan sampai asal menanganinya, kita percayakan saja kepada dokter. Nah kemudian ya akhirnya saya melakukan uh, konsultasi kembali ke dokter, yaitu karena ketidakpercayaan saya, ini kenapa sih masih masih ini, walaupun udah dikasih obat-obatan, obat saraf, memang kadang-kadang ada waktunya si tinnitus ini berkurang si efek dengungnya. Kalau misalkan kondisi badan kita itu kuat, makan cukup, istirahat cukup, biasanya tinnitus si penyakit gejala ini menghilang. Kalau di kasus saya ya, atau di kasus teman-teman yang mengidap tinnitus yang lain, apakah sama ketika badan fit, si gejala ini menghilang dengan sendirinya? Nah, kalau saya begitu, kalau misalkan saya makannya cukup, istirahat cukup, terus kita benar-benar nggak stres, mental kita benar-benar sehat, biasanya gejala ini hilang sendiri, dan kita benar-benar menikmati hidup seperti biasa tanpa gangguan suara dengung dan telinga yang seakan terhalang sesuatu, nggak terasa sama sekali. Nah seandainya kalau misalkan benar-benar terasa banget gitu ya si suara dengungnya itu, saya mempunyai cara tersendiri, yaitu ya saya selalu menggunakan sound wave, suara-suara frekuensi yang ada di YouTube itu, suara air, yang sebenarnya itu adalah suara air, suara gemericik air. Suara biasanya saya tempel pakai handsfree, jadi saya tempel di telinga yang mendengung keras. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapati masalah ini, lalu suaranya keras banget dan itu cukup mengganggu, saya biasanya langsung tempel aja si handsfree, lalu mendengarkan sound wave itu sekitar berapa menit lah ya, setengah jam kayak, atau misalkan berapa menit. Kalau di HP saya kan ada indikator kalau misalkan kita terlalu lama memakai handsfree, dia akan kasih tahu ini terlalu lama. Nah sampai itu aja. Kalau misalkan indikator dari handphonenya ini udah terlalu lama pakai handsfree, saya cabut. Dan efeknya lumayan, efeknya cukup membantu, jadi suara mendengung itu jadi balance, nggak terlalu mengganggu gitu ya. Kalau misalkan tanpa itu, suaranya itu benar-benar kencang banget, cukup mengganggu. Dan yang kedua, biasanya saya menggunakan teknik dari Cina, jadi yaitu kayak gini nih, coba teman-teman terlihat ya. Jadi saya tempel tangan ke sini, saya tempel ke tangan ke telinga sini kayak gini, lalu saya simpan gini tangannya, dan si jari telunjuk itu ditepuk-tepuk ke tulang, pertemuan antara tulang dan kulit, beberapa kali ditepuk-tepuk seperti ini.
Dan kalau misalkan dengan cara seperti itu biasanya lumayan berpengaruh juga ke si tinnitus ini. Jadi cukup menurun si suara dengungnya, dan um, nyaman aja kalau misalkan sudah melakukan terapi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencoba terapi seperti itu kalau misalkan teman-teman mengalami gejala-gejala tinnitus yang cukup mengganggu, yaitu dengan cara soundwave dan menepuk-nepuk kepala seperti tadi. Dua cara itu aja sih kalau misalkan saya yang saya lakukan saat-saat ini. Dan apakah sekarang ini saya masih mengalami tinnitus? Masih mengalami tinnitus, tapi tidak cukup mengganggu karena saya sudah mempunyai dua cara yang tadi, dan benar-benar cara-cara itu benar-benar membantu mengurangi penderitaan saya ketika mendapatkan gejala tinnitus ini kambuh gitu ya. Kalau dulu sih sebelum saya mengenal dua teknik untuk menangani tinnitus ini, tadinya saya mengalami gejala ini sedang kambuh-kambuhnya, biasanya kepala ini pusing karena dengar suara-suara yang kencang banget, sementara saya kondisi badan saya lemah dan pengen tenang, malah ada suara-suara yang mendengung di telinga, dan itu cukup mengganggu. Kalau dulu ya langsung naik ke kepala, jadi pusing banget gitu ya. Akhirnya biasanya kalau dulu saya diistirahatkan aja, ditidurkan saja, dan ya cukup membantu juga sih sebenarnya, cuma nggak terlalu gitu ya kalau cuma ditidurkan saja. Kalau saran saya sih itu, coba pakai handsfree dan banyak bertebaran di YouTube suara-suara frekuensi untuk menangani tinnitus, dan biasanya itu bentuknya itu kayak video gemericik air, banyak banget untuk menangani tinnitus soundwave, atau suara mendenging juga, suara soundwave frekuensi berapa gitu ya, saya kurang begitu apa, nanti saya sertakan aja linknya di deskripsi mengenai suara-suara untuk menangani gejala tinnitus ini. Dan yang kalau misalkan parah-parahnya, saya biasanya menepuk-nepuk yang bagian belakang kepala seperti tadi. Itu cukup ngebantu saya untuk menangani tinnitus, sehingga kegiatan saya sehari-hari nggak terganggu dengan penyakit yang disebut tinnitus ini. Ya, semoga teman-teman sehat selalu, nggak mengalami kendala-kendala penyakit seperti ini. Seandainya mengalami, dibikin tenang aja, kita berdamai aja, karena ya mudah-mudahan sebenarnya nggak ada yang tidak mungkin gitu ya. Kalau misalkan sembuh, alhamdulillah. Kalau misalkan kita harus berdamai dengan ini, ya kita jalani aja. Cuma yang penting kita lakukan hal-hal seperti tadi seandainya gejalanya semakin menggila ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan semoga sharing-sharing ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman untuk membantu gejala-gejala yang sama seperti saya. Tinnitusnya semoga hilang, atau tinnitusnya semoga bisa sedikit berkurang, dan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan aman dan lancar.